semua ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Gimana, ada yang nggak masuk nggak ketua kelas? Ada Pak. Ada keterangan nggak? Sakit, Pak. Kita doain semoga cepat sembuh. Kalau kondisinya parah, kalian atur jadwal buat jenguk ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong bangkunya dirapihin, duduknya yang bagus yang siap. Kalau ada sampah di tempat dan simpan dulu, nanti dibuang. Sebelum mulai pembelajaran kita kelas, silakan dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang kelangkaan dan keterbatasan sumber daya. Pernah nggak sih kalian ngerasa uang sisa 10.000 doang? Mau makanan udah habis, kuota udah habis. Mau beli makanan, nanti nggak bisa chattingan sama mantan. Mau beli kuota tapi nanti kelaparan. Nah, itu semua adalah kondisi kekurangan dalam suatu hal atau keterbatasan dalam ekonomi, disebutnya kelangkaan. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang kelangkaan, Bapak ada video 2 menit. Tolong simak ya. Bapak capek bikinnya. Halo Sobat Ekonomi, hari ini kita akan membahas mengapa kebutuhan kita seringkali tidak tercukupi. Nah, mengapa itu semua bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh kelangkaan dan keterbatasan sumber daya. Salah satu inti masalah ekonomi adalah keterbatasan sumber daya dan kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita memiliki kebutuhan yang tak terbatas, namun alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Intinya, karena tidak semua keinginan bisa terpenuhi, kita harus membuat pilihan. Setiap pilihan yang Anda ambil pasti mengandung pengorbanan. Kelangkaan ini terjadi karena ketidakseimbangan antara dua hal. 1. Kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua, alat memuas kebutuhan atau sumber daya yang jumlahnya terbatas. Ingat ya, langka bukan berarti tidak ada. Barang itu ada, tapi jumlahnya tidak cukup untuk semua orang yang menginginkannya. Karena itulah, kita tidak bisa mendapatkan semua hal sekaligus. Apa penyebabnya? Ada 4 faktor utama. Pertama, keterbatasan alam. Sumber daya alam seperti minyak bumi, batu bara, dan air bersih jumlahnya terbatas dan jika dipakai terus-menerus akan habis. Kedua, keterbatasan kemampuan manusia. Kita sering kekurangan tenaga ahli dan teknologi untuk mengelola kekayaan alam yang ada untuk menjadi barang berguna. Ketiga, pertumbuhan penduduk. Jumlah manusia bertambah sangat cepat, kebutuhan makin banyak, tapi produksi barang tidak bisa secepat itu. Keempat, bencana alam. Banjir atau gempa bisa merusak sumber daya yang sudah ada. Jadi, karena sumber daya itu langka, kita dipaksa untuk memilih. Kita harus bijak menentukan mana yang butuh dan mana yang sekedar ingin.
Videonya udah disimak kan? Ada yang mau menerangkan nggak tadi faktor utama terjadinya kelangkaan itu apa? Silakan teruskan. Kalau ada, ayo silakan. Karena adanya keterbatasan Pak. Iya, karena apa? Jadinya secara alam Pak. Ya bisa ya. Nah, kelangkaan itu terjadi karena sumber daya kita itu terbatas. Sedangkan kebutuhan kita tidak terbatas. Kita kalau jadi manusia pengen semuanya ada kan kayak di surga. Nggak bisa. Makanya itu ada ilmu ekonomi, yaitu untuk mengelola sumber daya yang terbatas ini supaya cukup untuk kita semua. Nih, rumus kelangkaannya bisa dibaca, sumber dayanya terbatas tapi kebutuhannya tak terbatas. Pola kuncinya, langka itu bukan berarti nggak ada ya. Langka itu adalah jumlahnya tidak cukup dibandingkan permintaan. Kalau nggak ada sama sekali namanya punah. Next. Nih, faktor penyebabnya tadi di video ada 4 faktor penyebab utama. Yang pertama itu sifat alami sumber dayanya rusak atau habis. Karena semua hal di bumi ini gak ada yang abadi. Semuanya itu pasti bakal rusak kalau nggak habis. Rusak bakal habis dan bakal rusak bakal. Hutan bakal rusak dan bakal habis kalau tidak dikelola dengan baik. Kedua, keterbatasan kemampuan manusia skill atau teknologi. Contohnya kayak di Indonesia. Kita punya emas, punya aspal, semuanya kita punya. Tapi kita nggak bisa mengelola, makanya asing yang mengelolanya kan. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk. Semakin banyak penduduk yang lahir, angka kelahiran tinggi sedangkan angka kematiannya berbanding terbalik, maka kebutuhan seperti pangan, sandang, papan itu sangat dibutuhkan. Makanya akan sering terjadinya kelangkaan kalau di negara-negara yang masyarakatnya populasinya tinggi. Yang keempat, bencana alam dan pandemi. Misalnya kita udah punya suatu pabrik produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi kalau yang kena bencana kan pabriknya nggak bisa berproduksi kan, atau kan seperti kemarin terjadi pandemi, jadinya orang nggak bisa keluar untuk bekerja untuk mencari mata pencarian. Nah, jenis-jenis kelangkaan sumber daya, ini hutan tambang tadi sudah dijelaskan. Kelangkaan modal, kurangnya mesin atau uang untuk produksi. Nah, ini biasanya terjadi di negara-negara miskin, kayak negara-negara di Afrika ya. Mereka banyak, tapi yang nggak punya tenaga, nggak punya uang untuk berproduksi, bisa karena korupsi atau memang pendidikannya yang kurang. Lalu ada kelangkaan tenaga kerja, kekurangan tenaga ahli atau dokter spesialis. Sering kan, misalnya ada keluarga kita yang sakit, ngantrinya lama banget, nunggu dokternya datang lama ya, karena ternyata dokternya dari rumah sakit A ke rumah sakit B yang jaraknya jauh-jauh. Lalu kelangkaan kewirausahaan, nah ini yang jarang kita perhatikan ya. Orang untuk berwirausaha itu di Indonesia ini termasuk sulit. Mungkin UMKM kecil banyak, tapi sering dikalahkan oleh yang dari impor dari luar itu ya. Karena kurangnya orang kreatif yang berani ambil resiko. Kadang berani ambil resiko, nggak ada modalnya, gitu aja. Lanjut, nah ini ada studi kasus ya, diskusi cepat sama teman di sebelahnya aja. Ini kebaca? Baca ya? Pokoknya intinya ini anti BBM sama perlindungan BBM. Nah, ini pertanyaannya silahkan didiskusikan nanti dipresentasikan ya satu orang. Nah, silakan diskusi ya. Oke, ada yang udah dapat jawabannya? Di depan. Oke, ada yang udah selesai?
Adalah silakan nak. Baru. Oke, jadi kelangkaan jenis apa yang terjadi dari studi kasus yang ada di depan? Kelangkaan yang terjadi yaitu kelangkaan bahan bakar minyak, di mana para masyarakat terlihat mengantri dalam mendapatkan dari BBM itu sendiri. Nah, yang kedua, faktor yang paling dominan, faktor apa yang paling dominan menyebabkan kelangkaan tersebut? Kelangkaan BBM tersebut bisa disebabkan karena adanya penimbunan BBM yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oke, boleh tentang wah, silakan. Apa tindakan selanjutnya jika sudah tahu ada pengepul bahan bakar minyak tersebut? Tentu saja ya. Oh ya. Tentu saja yang harus diusut pertama itu dari pihak Pertamina-nya, dari pihak petugas SPBU-nya. Kok dia bisa ditugasin memberikan bahan bakar dalam bentuk jiligan-jiligan seperti ini? Itu kan harus ditindak. Kedua, tentu saja yang belinya itu harus ditindak oleh pihak kepolisian yang sama internal dari Pertamina-nya. Oke? Cukup? Ya, harus ditahan karena melanggar undang-undang dan yang ditimbun adalah subsidi ya buat masyarakat merugikan berarti. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah sumber daya kita itu terbatas, makanya kita harus memiliki pilihan supaya sumber daya yang terbatas ini bisa untuk semua orang. Ada sedikit quotes dari Bapak. Economics is the art of trying to satisfy infinite needs with limited resources. Ekonomi adalah seni untuk mencoba memenuhi kebutuhan yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Sekian pelajaran hari ini anak-anak. Semoga minggu depan kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya tentang biaya peluang agar kita bisa lupa lagi. Kan bisa dipotong. Hah? Ya Bapak pematinya ya, tadi gua dari. Oke. Baiklah semuanya, semoga minggu depan kita masih sehat-sehat ya. Kita akan belajar tentang biaya peluang supaya kalian bisa menentukan pilihan apa gitu, supaya sumber daya ini terpakai dengan baik. Untuk tugas ringan di rumah, kalian list kebutuhan kalian selama seminggu ke depan dan di filter ya apa saja yang prioritas dan sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu. Oke? Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Rama tadi sudah menampilkan dari praktek-prakteknya, untuk pengamat dari saudara Rama disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan hasil dari tanggapan pengamatan saudara Rama. Keterampilan mendesain pembelajaran. Itu komentarannya itu baik sekali dan membuat peserta didik termotivasi dalam mendesain. Keterampilan membuka pembelajaran tadi sudah cukup baik sekali karena mengucapkan salam, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu adanya volume suara. Suaranya itu cukup keras dan membuat suasana kelas dapat fokus dan memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Rama. Setelah itu ketepatan penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan sudah cukup baku dan cukup jelas. Baik, itu saja ya yang bisa saya komentarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Alinta. Semoga pelajarannya saya bisa lebih baik lagi. Amin. Baik, di sini saya akan mengamati dari saudara Rama Julian, yaitu volume suaranya sudah cukup baik, namun kurang lantang. Selanjutnya keterampilan menyimpulkan dan evaluasinya baik, karena menyimpulkan dan evaluasinya sudah cukup jelas dengan kata-kata yang mudah